juru selamat Kristus. Kristus Tuhan, Pak. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Nah, betul itu, Pak. Loh, buka ayatnya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan, Pak. Di ayat Anda. Ya. Gimana? Jadi masalahnya di mana? Gimana kira-kira menjelaskan, Pak, kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya, memang begitu. Jadi Tuhan dilahirkan, Pak? Ya, tidak ada masalah kan? Iya, kalau nggak ada masalah buat Anda nggak apa-apa sih, Pak. Nggak maksa. Artinya Tuhan Anda pernah Nah, sekarang dilahirkan kembali gitu lagi, ya? Pak. Penjelasan tentang Mesias. Dulu, Pak. Bagaimana Anda bisa mempercayai, Pak? Tuhan dilahirkan terus Anda sembah begitu? Begini, Ya, gimana, kembali Pak? lagi ke topik, jangan loncat dulu ke situ. Bapak bawa tadi Lukas Jangan loncat ke 2:11. situ. Ini kan Mesias. Kan tadi Pembicaranya Bapak Mesias. yang bawa Lukas Apa 2:11. itu Mesias? Jangan takut, jangan lari. Bapak Ini yang lari-lari ini mengenai Mesias ini. Iya, Mesias. Itu tadi kan sudah saya bacakan, Mesias. Nggak usah takut, saya nggak minta penjelasan dari Al-Quran kok. Tadi Saya kan minta sudah dijelaskan dari Alkitab aja. Gitu loh. Kenapa Anda takut menjelaskan Lukas 2 ayat 11? Anda sendiri yang bawa kok. Gimana itu? Ya, jadi Ya, gimana? penjelasan tentang Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu kan juru selamat. Bahasa Ibrani Mosia. Anoki Mosia mit baladai. Ya, maaf, lebih bagus saya baca ayatnya ya. Iya, silakan. Jadi Mesias itu juru selamat. Mosia juga juru selamat. Dan dalam pengertian mati ya. Juru selamat, Pak, nggak ada juru selamat. ya juru selamat ada kok di Yesaya 53 lebih banyak, lebih lengkap. Yesaya 53. Juru selamat yang harus mati ya, yang harus dikutuk ya. Saya baca lagi ya. Saya bacakan ya, saya Asal bacakan. kata Mesias nih. Mesias berasal dari bahasa Ibrani, Masia Ya. atau Masyak, artinya yang diurapi. Itu terjemahan literalnya. Ya memang kalau literal kita ngomong Yang dulu, diurapi. Pak. Jangan Yang langsung, diurapi kan. Bapak ini kok diberi sesuatu yang Nah, itu yang aneh. dipotong? Kalau dari Al-Quran apa yang digosok ya? dengerin dulu, makanya asal kata Mesias. Bapak kan minta nih, nanti dijelaskan di Al-Quran seperti apa. Mesias berasal dari bahasa Ibrani, Masia atau Masyak, artinya yang diurapi. Kata kerjanya masak, artinya mengurapi, mengolesi atau menggosok. Secara umum, masak adalah mengolesi minyak pada seorang, biasanya pada orang sakit. Itu arti ritualnya kata seperti Mesias. jadi begini, pada waktu Daud diurapi dia dituangkan minyak dan di situ dikatakan bahwa ketika itu berkuasalah roh Tuhan ya, bukan roh Tuhan berkuasa atas dia. Terus waktu Jadi Yesus pengurapan diurapi gimana, minyak Pak? itu, jadi begini, pengurapan minyak itu sebagai perlambang bahwa roh Tuhan ada pada orang ini. Jadi roh Tuhan itu digambarkan sebagai minyak. Nah, itulah kenapa digunakan istilah Pak yang Bilun. diurapi. Pak Bilun, Saya juga roh Tuhan loh Pak Belun, roh saya. Pak Bilun dengerin dulu Dari baik-baik. mana? Waktu Yesus diurapi, diminyaki, maksudnya apa itu, Pak? Ya, bukan begitu. Kalau Yesus prosesinya kan langsung dengan penglihatan. Iya, maksud Burung- saya itu kan diminyaki, Pak Yesus itu diurapi gimana? Diminyaki itu, Pak? bagaimana? Itu apa? diminyaki itu pada waktu seorang raja ditabiskan, dia dituangi dengan minyak, kan Raja Daud begitu. Saya Nah, ngomong begitu Yesus juga kok. seorang nabi. Saya ngomong Yesus, Anda ngomongin Daud. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya Yesus bagaimana? Menurut Ini Pak Bilun Tuhan. ini ya Mesias ini apa coba? Jangan Ya, dibelokkan. Ini kan Yesus Tuhan. Kalau mungkin menurut kitab kalian itu digosok, tapi kalau di kami kan ada banyak penjelasannya. Pertama itu penyelamat, Nah, ini artinya kemudian itu menggosok. adalah pemimpin Israel. Begitu. Sekarang gini Pak Bilun, Yesus pernah diminyaki nggak? Ya itu kan langsung dengan penglihatan burung merpati yang Yesus, turun. ini orang ini ayatnya ada kok. Itu minyak hanya sebagai perlambang dari Roh Kudus. Pernah diminyaki Perlambang- apa enggak? Kok Pernah, diminyaki pernah. lagi? Pernah. Iya pernah, gitu loh. Waktu Yesus diminyaki, Yesus posisi Tuhan apa manusia, Pak? Maksudnya bagaimana? Pacarnya Maria, pacarnya Bentar dulu, Maria. Bang. Sahabat, jangan ini live. Waktu Yesus diminyaki, waktu itu posisi Yesus Tuhan atau manusia, Pak? Maksudnya diminyaki bagaimana? Astagfirullah ini.
Masa apa harus saya tampilkan ayatnya lagi gitu loh? Itu diminyaki itu maksudnya begini, pada waktu seorang raja atau seorang nabi itu ditetapkan, dia dituangi minyak Iya, sebagai Yesus ini kan pentahbisan. diurapi. Waktu Yesus diurapi, diminyaki itu. Ya, tujuan daripada peminyakan itu apa? Iya, Yesus Pengangkatan dia, Yesus pentahbisan itu dia. posisinya Tuhan. Jadi apa menetapkan manusia? dia sebagai apa? Suksesor. Iya, makanya Yesus, dalam bahasa Inggris orang raja atau seorang presiden itu diangkat kadang-kadang Ini ngomongin Yesus, digunakan lu ngomongin kata-kata presiden. anointed. Coba Pak Bilon gantian, Pak Bilon. Pak Bilon gantian, coba kita Pak Bilon. omongin Biar Yesus. enak kita dengarkan, Iya. Pak. Jadi saya tanya, waktu Raja Korea Utara, maksudnya Presiden Korea Utara dikatakan Pak Bilon, anointed, Pak Bilon. Biarkan dia anointed suksesor, Biar fokus. maksudnya dia diminyaki. Saya tanya. Kita Gini, Pak omongin Bilon, Pak Yesus. Bilon, Anda Nah, omongin jangan presiden. gitu. Presiden Korea Utara, coba saya share beritanya ya. Enggak, yang anointed ngomongin successor. presiden Korea Utara siapa? Nah, saya tanya dia diminyaki, anointed. Dikatanya anointed itu kan pengurapan. Kenapa nggak mau Betul, membahas iya, saya Yesus sih? tanya. Yesus pernah Pak diurapi nggak, Pak? Bilon, fokus saja ke Mesias tadi artinya Iya, apa? gitu Menurut loh. Bang Andi kan diurapi. Mutar-mutar aja kalian. Anda yang muter kok. Yesus pernah diminyaki apa enggak, Pak? Diurapi. Memangnya harus diminyaki. Sebentar saya buka ya. Yesus pernah diminyaki apa beritanya. enggak? Bentar Bang Andi, Iya, ya silakan Pak Deh. ini tadi kan awalnya begini loh, mana janji Tuhan akan datang sebagai manusia, lalu ditunjukkan Mesias, diartikan Tuhan jadi manusia, itu nggak nyambung, nggak betul, gitu loh. Mesias itu menurut Yahudi, kita jangan menurut Kristen, menurut Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem. Jadi bukan Tuhan yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, mana buktinya Tuhan mau menjelma menjadi manusia? Baik menurut pernyataan Yesus atau pernyataan Tuhannya itu. Nah, itu yang belum terjawab. Begitu. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Ayo Pak Bilon. Mesias itu apa menurut Pak Bilon? Sebentar, Ayo. sebentar. Coba. Menurut Pak Bilon, apa Mesias itu? Menurut Pak Bilon, Ya, bagaimana? Coba. menurut Pak Bilon, Mesias itu apa? Pak Bilun kok kita ngomongin A, dia ngomongin B. Itu ada ayatnya kok. Dikejarin Sudah ke B. dijelaskan tadi kan, penyelamat. Penyelamat. Nah, sangat berbeda ini. Mesias itu menurut Bang Andi kan yang diurapi. Menurut Betul. Pak Suki ya. Kalau menurut Pak Bilon penyelamat, ayatnya mana yang menjelaskan bahwasanya Mesias itu penyelamat gitu loh Pak Bilon. Maksudnya bagaimana? Nah, di dalam Wikipedia pun banyak kalau namanya Mesias itu yang diurapi. Kalau Pak Bilon mengatakan yang Mesias itu penyelamat, itu kan pendukung sebagai Pak Bilon mengatakan penyelamat itu mana gitu loh. Sebentar, Pak saya Erwin, buka. sedikit Pak Erwin, sedikit Saya buka ya, share Bro, ya. screen ya. Iya. Kenapa Kristen ngotot sekali ya Isa itu Tuhan ya? Karena nantinya ujungnya pengen. Jangan dibelokkan. Ini bukan pembahasan Dulu Tuhan atau kita bukan. bahas Mesias dulu Pak. Biar sama Bang Andi. Jangan dibelokkan ke Tuhan, bukan Tuhan ya. Allah itu juga bukan Tuhan. Ya, kami membebaskan. Nah, saya tanya ini, dia dikosominya tidak? Saya tanya. Kita bahas itu Mesias. Nah, tadi tulisannya kok diturunin share Kita screen-nya? bahas Mesias Pak Bilon. Pak Bilon itu pendukung mengatakan Mesias itu penyelamat itu mana Pak Bilon? Tadi sudah dibacakan ayatnya. Bacakan lagi biar jelas. Ya, tadi kan sudah dibacakan. Yang Lukas mana? 2. Bacakan lagi. Nah, harusnya kitab kalian yang katanya menjelaskan segala sesuatu juga bisa Bacakan lagi, biar menjelaskan. jelas masalahnya Mesias. Lukas itu 2 ayat 11 menurut Pak Iya, saya Hadi bacain. dengan Pak Saya apa? Sugi. Sebentar, pinjam. Saya bacain Lukas 2 ayat 11. Siap. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Mana ada? Nah, diurapi kemudian di situ? itu satu ya. Hmm. Kemudian 23 ayat 39. Apa itu, Pak? Lukas 23 ayat 39. Apa itu Lukas 23? Lukas 23 berapa? Ayat 39. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya di sana. Bapak sendiri nggak hafal ayat ya? Seorang dari penjahat Bukan. yang digantung 23 39 ya.
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukanlah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dari kami. Kan itu. Anda Sebentar. mengatakan gitu, saya hafal ayatnya. 23 ayat 39. Ayo. Maaf, Saya heran sebentar, kalau Kristen sebentar. lebih kita hafal Kita ayatnya ikut aja daripada Bang dia Andi. dulu. Kita ikut aja Bang Sebentar, Andi. sebentar. Sebutkan. Ayo. Langsung saya Ayo jawab. lanjut. Ayo. 23 Maunya gimana Pak Bilun? 23 Ayo. Bantuin Pak Ustadz Fikih. Lukas berapa? Bantuin Pak Ustadz. Enggak usah. Saya sendiri. 23. Berapa? Enggak, maksudnya Pak Bilun bisa suruh bantuin Pak Ustadz kan? Oh iya. Oh sebentar. 239 kok nggak nyambung itu. Orang digantung di situ. Sebentar, itu kan memang sudah jadi tradisi bahwa mereka mengenal dia sebagai penyelamat. Sebentar, bukan itu sebenarnya ayatnya. Tapi di situ juga menjelaskan bahwa dia penyelamat. Kita tunggu berapa hari Bang Andi? Sebenarnya kan Lukas 2 ayat 11 itu kan Bunda Maria melahirkan Ada Tuhan. satu lagi. Persoalannya kok manusia melahirkan Tuhan? Ini kan masalah juga ayatnya ini. Ini Lukas memang paling pandai. Lukas 1 ayat 1 itu Theophilus yang mulia. Bukankah kami telah mengumpulkan berita? Kami bermaksud untuk membukukannya. Jadi Lukas itu mengumpulkan berita baru dibukukan. Nah, bagaimana mungkin tahu Lukas tahu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan? Lukas tahu. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Menurut informasi dari teman-teman Kristen, Lukas ini hidup sejaman dengan Yesus. Artinya, Lukas umur setahun udah bisa menulis waktu lahir Yesus. Itu loh. Sebentar, saya Logikanya di bacakan mana ayat gitu loh? aja ya. Iya, logikanya di mana gitu. Saya bacakan dulu ayat Yesaya 53. Yesaya 53 ada apa lagi, Pak? Ya, saya share aja. Yesaya apa? Yesaya ayat berapa, Pak? Atau siapa yang share? Bapak yang share aja. Yesaya 53. Yesaya 53. 53. Yesaya 53 ayat berapa? Ayat 3 sampai 12. 3 sampai 12. Biar jelas kita bacakan di situ. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Apa sih maksudnya, Pak? Terus ayat sampai 12. Relasinya dengan Mesias Iya, mana Pak? korelasinya apa? Panjang Makanya sekali. selesaikan dulu. Jangan Tapi takut. sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Apa ini, Pak? Terus sampai ayat 12. Jangan ketakutan gitu. Ngapain takut Ayat bahasa? 10. Coba dibaca sampai selesai. Ayo. Ya mati. Ya capek lah Pak. Ayat baca sampai beginian. selesai. Siapa yang ketahuan? Ya Bapak endingnya aja Pak. Endingnya Ya, apa? saya bacain ya. Buset, 6 hari Pak ini belum kelar. Intinya aja Pak, panjang. Halo, ini. saya bacain. Saya udah baca tadi Pak. Intinya Mau saya aja, bacain Pak. tidak? Ya intinya Pak. Intinya aja Pak Bilun. Saya lanjutkan aja ya. Ya silakan. Dari ayat 5. Saya itu nggak Tetapi nyambung. dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan, Ini Mesiasnya mana? sebentar. Mana Bapak? Makanya saya selesaikan dulu. Coba fair Kepanjangan, sedikit Pak. lah. Di sini bukan Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasinya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi di sini dia mati ya. Dan karena pemberontakan umatku, ia Tuhan kena mati. tulah. Sebentar, orang menempatkan kuburnya. Jadi dia dikubur ya. Di antara orang-orang fasik. Mesiasnya mana Bapak? Sebentar. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah, buset. jadi dia mati di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak Mati ada di dalam antara mulutnya. penjahat. Bapak bikin novel ya Bang Tetapi Andi? Tuhan berkehendak, saya Hmm. selesaikan, jangan dipotong-potong. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Tadi kan sudah mati, tapi di sini katakan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Tadi kan sudah mati, tapi umurnya akan lanjut. Udah mati tapi Dan berumur kehendak lanjut. Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas.
Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Mesiasnya yang Yaitu jangan dipotong, jangan dipotong. Yaitu Sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Nah, ini kan sudah mati, kok ada dapat gantinya ke dalam maut karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, pertanyaannya, Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. baik. Jadi di sini digambarkan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Kan terus Mesiasnya begitu. mana? Nah, Mesiasnya lagi tadi sudah tidur. dijelaskan sebentar. Iya, kan Anda ini mau dibuktikan Mesias. Lukas 23 ayat 2. Sebentar bang, 23 ayat 2. Babilon, gantian, Anda panjang ngomong ya. Tadi Anda mau menjelaskan tentang Mesiasnya, tapi Anda menceritakan pemberontak. Kan nggak nyambung. Ya, itu kan cerita tentang penebusan, penyelamatan. Ya, ini ceritanya pemberontak. Itu cerita tentang kematian dan kebangkitan. Yang mati siapa, Pak? Jadi itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian Iya, lama bahwa oke. kematian Mesias itu akan terjadi, Ini dan Yes. kebangkitan juga. Pak Bilun. Itu makanya Pak saya Bilun. katakan, Pak Bilun, yang mati di sini siapa? makanya saya katakan ajaran Islam itu tidak sinkron Iya. dengan ajaran nabi-nabi. Iya, yang mati di sini siapa? Nah, itu kalau menurut Anda siapa mati dan kemudian bangkit, bisa melihat keturunannya, Saya tanya si itu ayatnya kok. bisa melihat terang, Yang mati di sini siapa? bisa mendapatkan balasan. Pak Bagaimana Bilun, sudah mati? Di sini yang mati siapa ayat ini? Ya, menurut Anda siapa? Dibacakan aja, itu kan nubuatan. Orang saya tanya si itu kok. Jadi ada kematian, ada kebangkitan. Iya, yang mati di sini siapa? Pak Bilun. Sebentar Pak bang, Bilun. sebentar yang manggil Bilun. Pak Bilun, yang Ya, mati di sini siapa? Pak Bilun. Sebentar bang. Ya, ya. Pak Abdul, yang mati di sini siapa Pak Bilun? Enggak. Bang. Sebentar Pak Abdul, yang mati di Di sini kami siapa? itu jelas yang mati dan bangkit itu Yesus. Yesus. Itulah tidak sinkronnya Oke. ajaran kalian kan, Siapa yang mau dengan sinkronkan? nubuatan para nabi. Oke, sekarang Pak Bilun, kalau di sini Yesus yang mati. Nabi-nabi sudah menubuatkan bahwa dia Ini- akan menjadi ini, penyelamat Pak di Bilun, situ, Anda bisa menanggung diskusi dosa nggak sih? banyak orang. Kalau Yesus di sini yang mati, ya. Oke, saya ikuti Anda. Kalau Yesus di sini mati, Anda percaya? Dan bangkit. Oke. Artinya Yesus di sini mati, posisi waktu Yesus mati ini sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Jangan dulu ke situ, Jangan dulu ke situ. Jangan ke Tuhan dan manusia. Oke, yang mencabut nyawa Yesus di sini sehingga dia mati siapa, Pak? Tidak ada yang mencabut nyawa. Yesus mengatakan, aku tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, tetapi aku menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Oke. Untuk Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? menyerahkan nyawanya maksudnya bagaimana? Itu menyerahkan, dia mati, mengalami kematian Tadi ke Anda dalam maut. mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya dan mengambil Ya, kembali. itu dia menyerahkan nyawanya ke dalam Iya, maut. dia Artinya menyerahkan dia masuk nyawanya ke dalam kepada dunia orang siapa? mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Ya, dia turun ke dalam dunia orang mati. Serahkan kepada siapa? Iya, ya kan menyerahkan nyawanya, diserahkan Ya, kepada siapa? dia menyerahkan nyawanya maksudnya dia mengalami kematian. Jadi kepada nyawa, siapa? waktu dia mati nyawanya kemana? Maksudnya Waktu dia diserahkan mati ke siapa? Tidak dikatakan Sebentar, tidak Pak. seorang pun mengambil. Tidak seorang pun mengambil. Tadi katanya menyerahkan nyawanya, Pak. Ya, oke, lebih baik kita bacakan Oke, ayatnya aja. itu waktu dia menyerahkan nyawanya itu dia serahkan kepada siapa? Tidak, maksudnya bagaimana? Diserahkan kepada siapa bagaimana? Ya kan menyerahkan nyawanya, Yesus menyerahkan nyawanya. kan jelas Ya, Pak dia Bilun menyerahkan mengatakan nyawanya ke dalam maut. Mengerti Oh, iya. tidak? Ke dalam Oke. maut. Ke Berarti- dalam dunia orang mati dia Oh, turun. berarti maut mengambil nyawanya ke dalam orang mati, betul ya Pak ya? Nah, jadi ada ayat baik. juga yang mengatakan dia Oke. turun ke dalam kerajaan maut, Terus mengambil waktu- kunci kerajaan maut. Oke, setelah dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, terus dia mengambilnya di mana Pak? Diambil kembali. Tidak ada, dia itu bangkit, dia bangkit, Pak, tidak ada. menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali. Gimana sih Bapak Ya. ini? Maksudnya Nah. dia membangkitkan dirinya kembali. Oh, Yesus membangkitkan dirinya sendiri gitu? Ya, bagaimana? Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jangan salah Pak, ada ayatnya. Allah mana? Allah mana? Saya tanya, Allah Oke, yang mana? baik, saya kasih ayatnya ya. Bapak gimana sih? Allah itu tidak ada di Alkitab kami. Udah tersabar Pak Bilun, biar dibuka Itu ayatnya. tulisan sama- yang Alkitab Tenang, itu Pak. Kisah para Tenang, Rasul 2 nomor 32. Sebentar yang lain dulu itu ya. bikin kontroversi aja. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan terang hal itu kami semua adalah saksi. Dengan- Yesus enggak bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Allah.
Kisah Para Rasul 2:32. Ayo Pak, lawan ini ayat. Pak Bilun, tolong lawan ayatnya. Silakan bantah Pak Bilun. Dibantah Pak. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Banyak saksinya Pak. Banyak banyak saksi melihat Yesus dibangkitkan oleh Allah. Harus dibantah Pak Bilun. Bantah aja, harus Pak. ini. Harus dibantah ini. Bantah ayatnya sendiri Pak Bilun. Bantu Pak Ustaz Suki. Kalau nggak bisa bantah Pak Ustaz. Kita bermain ayat Pak, nggak bermain asumsi. Ayo Pak. Ayo bantah. Setiap ayat yang Anda pakai dihajar oleh ayat lain. Kalau enggak, ayat itu sendiri yang mengajar Anda gitu loh. Yesus menyerahkan nyawanya. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada maut, alam maut. Terus diambil kembali. Ayatnya Anda kan- smackdown ya. Pak Bilunnya ke mute, nggak bisa buka mungkin itu mute-nya. Enggak ada yang mute kok, dia mute sendiri. Halo. Ya nggak ada. Enggak ada yang mute. Gini Pak. Coba jawab Pak, jawab. Kisah Para Rasul 2:32 Pak Bilun. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Banyak saksi yang melihat Pak. Silakan Pak Bilun. 2 ayat 32 ya. Iya. Paling muter tuh. Bantah Pak Bilun. Harus dibantah ini. 2 ayat 32. Iya Pak. Kisah Para Rasul 2:32. Ya, saya bukannya tidak tahu ayat itu. Terus Sebentar. bagaimana cara menjawabnya Pak? 2 ayat 32. Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus bangkit sendiri, sedangkan Kisah Para Rasul dibangkitkan. Ya, ini kan kesaksian orang. Dalam pengertian mereka, dia dibangkitkan Tuhan kan. Terus ini ayat Itu dalam pengertian mereka. ini ayat benar apa salah? Ini kan perkataan murid-murid Yesus. Ini benar apa salah Pak? Salahnya di mana? Saya tanya. Tidak Enggak. ada yang salah di situ. Kok Bapak benar? itu ditanya. Kalau benar ini ayat, artinya Yesus dibangkitkan, betul? Ya. Siapa itu yang dengan kekuasaan Iya, Tuhan. siapa yang bangkitkan Yesus Pak? Di Ya sini. tentunya itu Bapa. Bapa. Bukan Allah. Artinya Itu Yesus terjemahan di sini memang salah kalau katanya Allah. Artinya Tidak ada ya- kata Allah iya. dalam bahasa aslinya. Artinya Yesus enggak bangkit sendiri toh Pak? Nak bangkit sendiri bagaimana? Dia kan Tuhan. Nah itu Bacakan dibangkitkan lagi Bang Andi. Pak. Bacakan lagi Bang Andi. Biar jelas Pak Andi. Sampai Dia sekali mengatakan lagi. juga aku dan Bapa adalah satu. Sebentar Pak. Jadi saling Nah, membangkitkan Pak. bacakan lagi Bang Andi. Yesus Saling inilah, membangkitkan bagaimana? Yesus ini adalah Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Pak. Jadi Yesus dibangkitkan loh Pak. Ya, oke, kita pakai aja cara pikir Anda. Jadi dia Bukan benar-benar pikiran saya, dibangkitkan ayatnya dari antara tertulis. orang mati. Bapak itu. Jadi Pikiran jelas saya bahwa sih. jelas bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit apa dibangkitkan? Ya, dia dibangkitkan lah. Oh, Pakai oke. kata itu aja. Iya pakai Jadi ini. jelaskan bahwa dia memang dibangkitkan. Oke, artinya Yesus dibangkitkan. Arti Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan, gitu. Loh, kok larinya ke Tuhan? Saya tanya, Allah itu Tuhan apa bukan? Saya tanya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu Tuhan? Coba saya tanya. Terus ini Allah apa artinya Allah di sini, Pak? Kalau kami ini menyembah manusia, kalian itu juga menyembah ilah lain. Terus ini Allah maksudnya apa di sini? Dikatakan dalam perjanjian lama bahwa jangan kamu sebut nama ilah lain Ya, terus dari mulutmu. Terus Allah di sini maksudnya apa, Pak? Allah yang mana? Yang Ilah ada, itu. yang ada di Kisah Para Rasul ini ada Ya kata itu Allah. ilah kan sebenarnya. Yang benarnya itu ilah. Berarti salah ini ayat. Ya tidak ada kata Allah itu Berarti di salah. dalam Alkitab kami, tidak ada. Berarti salah. Ya salah terjemahan lah. Salah terjemahan. Yang benar yang mana, Pak? Yang benar Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa Elohim. Nah, Bapa. seperti itu. Berarti Bapak yang membangkitkan Yesus, gitu ya? Ya, Oke. Bapa. Waktu Yesus dibangkitkan, posisi Yesus sebagai Tuhan apa sebagai apa, Pak? Nah, sekarang begini ya. Waduh, Ini sekarang di dalam ajaran Islam. Memutar lagi. Konsep Bapa kan tadi saya ini Pak, mengenai Bapa ya. Ini, Konsep Pak. Bapa itu hilang. Udah Iya. 72 kali Itu putaran. satu. Kemudian ini Bapak. Kemudian Musa Sebentar. menuliskan bahwa manusia itu Kenapa lari ke diciptakan Musa? menurut gambar dan rupa Tuhan. Bapak membangkitkan. Lari kemana Nah, lagi? di Ayo. dalam Islam kan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa. Nah, kalian kan sekarang yang memancing-mancing dengan mengatakan Tuhan. Bapak membangkitkan Yesus.
Waktu Yesus dibangkitkan, Yesus itu Nah sekarang Tuhan begini, apa? manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, jangan dibalik. Belum. Bukan kami menggambarkan Tuhan, mentuhankan manusia. Sebentar, Manusia. Saja belum selesai loh. Sebentar. Bapak membangkitkan Yesus. Pertanyaannya. Sebentar, manusia waktu itu Yesus, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. jangan pindah dulu, Pak. Itu ditulis oleh Nabi Musa. Itu dituliskan oleh Nabi Musa. Gue ikutin lagi, bonyok lagi loh pakai ayat itu. Nabi Musa, Nabi Islam. Coba silakan. Ayo. Oke, coba baca lagi ayatnya. Tadi. Coba baca ayatnya. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke, berarti Tuhan kamu berjenggot. Maksudnya bagaimana? Yesus berjenggot, Yesus gondrong. Manusia yang saya bahas, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Jadi rupa Tuhan Nah, kamu. pembahasan saya bukan itu. Lari Pembahasan lagi. saya. Lari lagi gua Pembahasan kejar. saya. Gue kejar lari lagi. Pembahasan saya kenapa Jadi Tuhan kamu ajaran punya. Nah, kenapa ajaran Muhammad bisa berbeda Jadi- dengan apa yang dituliskan Musa? Jadi Tuhan kamu punya gambar gitu, gambar. Nah, Musa. saya tanya. Saya Gimana tanya. ini orang setiap ayat dia bawa gua Ini aja. Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad, Sekarang Tuhan yang mana? pertanyaannya adalah Tuhan kamu punya Tuhan rupa yang mana? betul? Tuhan kamu punya rupa betul? Kok ajarannya berbeda dengan ajaran Musa? Tuhan kamu punya Musa rupa kan betul? Nabi Islam, saya tanya. Musa kan Nabi Islam. Tuhan kamu punya gambar betul? Itu urusan kami dengan Yahudi itu, bukan dengan Nah, makanya saya katakan, Musa menuliskan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kamu nih ya Oke, udah. Nah, baik. dalam ajaran kalian Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak Oke, bisa baik. Kalau dibayangkan. Anda percaya Tuhan bisa digambarkan, seperti apa gambaran Tuhan Anda? Bukan digambarkan, manusia sendiri diciptakan menurut peta dan gambar Tuhan. Jadi manusia mirip Tuhan gambarnya gitu. Ya, Sama. ya Pokoknya. manusia diciptakan, Tuhan- manusia diciptakan, Oke. dikatakannya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi Tuhan kamu punya rupa. Nah, kalau Tuhan kalian bagaimana? Tuhan kamu Kok punya beda rupa dengan nggak? Tuhan Musa? Iya, Tuhan kamu Ini punya rupa Tuhan, nggak? ini yang dituliskan, ini bukan Tuhan saya, maksudnya ini Tuhan yang dituliskan menurut Musa, Ini Nabi Islam. Ini lu bahas Al-Qur'an apa? Kalian kan menganggap Nabi Ya lu Musa. bahas ini Al-Qur'an apa perjanjian lama? Ya, saya bacakan dari perjanjian lama. Ya udah selesai, artinya sekarang Tuhanmu punya rupa. Nah, saya Seperti tanya, kalau apa? Muhammad itu memang Nabi, kok bisa menyimpang dari ajaran Nabi-Nabi? Memang ada Nabi Muhammad di perjanjian lama. Nah, makanya itu. Kamu ini ngomong Ya, apa makanya sih? kalau kalian menuduh kami menyembah berhala, yang menyembah berhala siapa? Yang menuduh kamu Menyebut siapa? nama Allah lain, nama Ya. ilah lain. Yang menuduh kamu siapa? Nah, Ini tadi bahas kan apa? kamu membahas Tujuan mengenai Yesus Tuhan atau bukan? Iya, atau ini mentuhankan kan manusia, kembali ke kisah para rasul 2:32. Bapak membangkitkan Yesus. Saya tanya kepada Anda, waktu Yesus dibangkitkan, itu posisi Yesus manusia apa Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan gitu. Ya, tadi Ya, kan kamu Allah, katakan ya, Allah, kan ya, kamu katakan Allah. Ya. Tidak ada Allah di ayat kami. Tuhan. Bapak kan Tuhan juga, Yesus Tuhan juga. Jadi Tuhan Bapak membangkitkan Tuhan Anak, kan gitu. Ya, itu Itu. dia membangkitkan dirinya kan sama Kok saja. membangkitkan dirinya? Salahnya di dibangkitkan. mana? Kata Jadi dia bangkit, bukan dibangkitkan, Pak, baca ayatnya. ya dibangkitkan oleh Sang Bapa. Iya, Bapak membangkitkan Aku Tuhan. dan Bapa adalah satu. Oh, berarti saling membangkitkan, Yesus Pak. mengatakan kan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Oke, baik. Saling membangkitkan Oke. bagaimana? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Pak? Satu keluarga, satu kesebelasan, satu rumah, apa satu tujuan? Aku dan Bapa satu. Iya, satu Jadi apa? berarti siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Berarti Bapak gondrong, gitu. Loh, kok ke situ larinya? Ya kan pernah lihat Yesus gondrong, berarti Bapak juga gondrong. Gimana? Ya, maksudnya Ya. salahnya di mana? Enggak salah, cuma nanya. Kalau menikahi anak-anak kecil lah, itu yang salah. Kok lari ke sana?